Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, Tuhan Alhamdulillah baik ya. Walaupun keadaan cuaca kita sekarang lagi mendung ya, tapi kita harus tetap semangat dalam apa? Iya, pembelajaran hari ini ya. Oke, baik. Nah, sebelum ke pembelajaran kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau berdoa? Memimpin di sini. Duduk siap. Siap. Duduk rapi. Rapi. Berdoa mulai. Oke, nah sekarang Ibu absen dulu ya. Abijah, Ajka, Kanesya, Delparina, Denis, Denova, Patur, Paujan, Kaipa, mana Kaipa? Sakit, Hamzah, Lydia, Bahim, Arfan, Daris, Ilyas, Robi, Ahmad, Nadifa, Naupal, Naura, Nur Alia, ada Nur Alia, Raditya, Raisa, Ririn, Rizky, Silvi, Akbar, Cerita,
baik. Nanti yang tidak hadir itu 1 orang ya. Oke, baik. Nah, untuk materi kali ini ya, yaitu kita akan membahas tentang berpikir komputasional. Oke. Nah, sebelum ke pembelajaran, Ibu mau bertanya dulu. Kalian minggu kemarin sudah belajar tentang apa? Masih ingat? Ya, pengenalan coding. Ada yang tahu coding itu apa? Belajar komputer. Kemudian apa lagi? Ya, belajar internet. Kemudian ya apa? Belajar dasar buatan. Oke. Nah, coding itu ada unplug dan plug. Yang pertama, unplug itu apa? Tidak menggunakan komputer. Yang kedua, yang memakai. Ya. Oke, bagus ya. Berarti kalian masih ingat ya. Oke, nah untuk kali ini yaitu berpikir komputasional. Nah, adapun tujuan dalam pembelajaran ini yang kalian harus dapatkan ya, yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan 4 pilar berpikir komputasional. Yang kedua yaitu siswa dapat mengidentifikasi 4 pilar berpikir komputasional dalam memecahkan suatu masalah menjadi sederhana. Yang ketiga yaitu siswa dapat menerapkan 4 pilar berpikir komputasional dalam memecahkan masalah sederhana. Nah, itu berarti ketiga itu nanti yang akan kita pelajari ya selama 2 jam pembelajaran. Oke, nah sebelumnya Ibu mau bertanya dulu. Kalian suka makan? Makan apa? Makan nasi. Oke. Nah, kemudian makan itu kan ada cara-caranya, langkahnya ya. Tidak kalian langsung atau langsung makan ya. Yang pertama apa dulu kira-kira? Cuci tangan. Kemudian yang kedua? Apa? Ya, menyiapkan makanannya dulu ya, atau mengambil makanannya apabila ada di kulkas diambil dulu ya. Kemudian setelah itu berdoa. Setelah berdoa ya langsung makan. Makan tangan apa? Ya, tangan kanan. Nah, itu secara tidak langsung itu kalian sudah apa? Melaksanakan atau menerapkan berpikir komputasional. Paham? Oke, nah itu secara garis besar ya. Nah, kemudian sebelum ke pembelajaran inti, Ibu ingin kita melaksanakan tepuk semangat dulu. Ya. Masih ingat? Oke, silakan semuanya berdiri ya. Oke, siap? Ya. Mulai 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dang dang dang, Ding ding ding. dung dung dung, Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Oke, tepuk tangan. Ya, harus semangat ya. Oke, nah selanjutnya ini ya. Jadi nanti kalian akan melakukan misi robot mencari harta karun dengan berpikir komputasional. Jadi nanti kalian akan menjadi seorang pemrogram ya, yang membantu robot menemukan jalan menuju harta karun. Oke. Nah, selanjutnya ada. Nah, ini apa sih itu berpikir komputasional? Apa kira-kira? Coba kalian di sini ada ya, baca. Berpikir komputasional itu berpikir logis, teratur, kreatif, terus untuk menyelesaikan masalah seperti yang dilakukan komputer atau robot. Jadi kalian akan apa? Berpikir seperti robot atau komputer.
dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, yang keempat nah, yang pertama dekomposisi. Dekomposisi itu apa? Memecahkan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Nah, untuk misi mencari robot mencari harta karun itu ada tahapannya, yaitu dekomposisi. Yang pertama apa? Nanti harus ada lokasinya. Kemudian yang kedua jalurnya, jalur yang harus ditempuhnya yang harus jelas. Kemudian yang ketiga rintangannya, ya. Jadi untuk mencari harta karun itu tidak jalannya tidak selalu mulus lurus, tapi ada rintangannya, belok kanan, belok kiri, kemudian melewati apa? Lubang, jurang, misalkan itu, atau banyak bebatuan ya yang besar. Kemudian yang keempat apa? Yang lokasi harta karun ditemukan. Nah, itu termasuk ke dalam apa? Dekomposisi. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Paham. Oke, bagus. Yang kedua yaitu apa? Pengenalan pola. Maksudnya pengenalan pola itu apa? Ya, sesuatu yang berulang atau sering muncul di dalam pencarian harta karun yang akan kita lakukan nanti. Contohnya apa? Setiap harta karun ada di ujung jalan. Atau yang kedua, jalur selalu berbelok setelah bangku. Ya, jalur nanti misalkan selalu ada belok-beloknya, belok kanan, belok kiri. Kemudian ada lurusnya, yang itu termasuk ke dalam pola. Pola itu yang selalu berulang. Oke, bagus. Yang ketiga itu apa? Abstraksi. Abstraksi itu apa? Iya, informasi yang pentingnya saja, ya, dan mengabaikan yang tidak penting atau gangguannya. Contohnya apa? Harus fokus yang itu kepada apa? Yang jalurnya, kemudian arahnya, kemudian hartanya, kemudian yang diabaikannya apa? Dan biasa itu tidak perlu apa? Digunakan. Oke, bagus. Yang keempat itu yang terakhir yaitu apa? Algoritma. Algoritma itu apa? Ya, urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas ya secara apa? Teratur dan terstruktur. Oke. Nah, langkah-langkahnya itu misalkan yang pertama maju 2 langkah dulu, kemudian yang kedua belok kanan, ada tanda panahnya. Yang ketiga maju 1 langkah, setelah maju 1 langkah apa? Diambil harta itu ditemukan. Nah, itu ya untuk 4 pilar dalam berpikir komputasional. Oke. Nah, ini nanti kita akan memainkan misi robot ya. Nah, sebelum memainkan misi robot, di sini ada video dulu ya tentang 4 pilar. Video yang berbeda, nanti kalian bisa disimak ya videonya. Nanti kita lihat perbedaannya. Oke, silakan kalian simak baik-baik ya videonya. Nanti Ibu akan bertanya.
Ya sudah ya itu. Nah itu merupakan apa? Berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang pertama dekomposisi. Contohnya yang mana? Ada sesuai dari video tersebut. Yang pertama yang apa? Apa? Yang menyapu, yang membereskan rumah ya. Misalkan mulai dari apa? Menyapu, kemudian yang membereskan buku, kemudian yang mengepel. Nah itu termasuk ke dalam dekomposisi. Kemudian yang kedua dalam video tersebut apa? Yang kedua apa? Pola. Ya, pola apa? Ya adalah memancing. Contohnya apa mancing? Yang menggunakan polanya. Apa? Hah? Ya apa yang keras? Gak apa-apa. Suaranya keluarkan. Jangan malu-malu ya. Apa? Gak apa-apa, salah juga namanya juga lagi belajar. Apa? Memancing apa? Ya melihat bayangan pohon ya, berarti itu yang berulang ya, cara berulang. Kalau misalkan ada bayangan pohon itu pasti ada ikan di situ ya. Oke. Yang ketiga apa? Abstraksi apa contohnya di dalam apa? Banyak pohon, kemudian harus mencari ya pohon yang berbuah matang ya itu. Kemudian yang keempat algoritma. Algoritma apa di dalam video tersebut? Ya dalam membuat jus ada langkah-langkahnya. Yang pertama apa? Ya memancing buahnya, kemudian cuci buah, terus mengupas, kemudian masukkan ke dalam blender, kemudian ya masukkan gula tidak? Ya gula dan air ya, airnya tidak. Setelah dimasukkan air, kemudian di blender, kemudian yang tunggu beberapa menit sampai mangga dan gulanya apa? Tercampur hancur, kemudian matikan blendernya. Setelah itu tuangkan ke dalam gelas. Setelah tuangkan ya diminum. Nah itu termasuk dalam algoritma. Nah, contoh lain ya berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Nah
ya peta. Nanti tiap kelompok petanya beda-beda ya. Nanti kalian perwakilan dari kelompoknya 2 orang maju ke depan untuk melaksanakan misi mencari harta karun. Nanti titik awalnya lihat dari sini, berarti untuk tanda silang. Berarti tanda silang itu tanda awal kalian untuk mulai. Paham? Oke. Nanti di beberapa tempat ibu sudah siapkan ya harta karunnya. Siap? Siap. Oke. Nanti ibu balikan dulu. Ini untuk kelompok satu aja di sini, kemudian 2 di sini, ini 3 ya, kelompok 3, kemudian ini, nah ini untuk kelompok 4. Silakan pelajari ya peta tersebut. Setelah beres kalian menemukan harta karunnya, nanti kalian kembali lagi ke kelompok masing-masing, kemudian diskusikan, nanti isi lembar LKPD-nya. Di sini ada pertanyaan ya, nanti kalian isi. Setelah diisi, nanti kasih waktu 15 menit ya untuk mengisinya. Nah setelah itu nanti kalian maju perwakilannya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Paham? Bisa dimengerti? Oke, kita langsung saja mulai ya. Oke, silakan maju perwakilannya 2 orang ya, siapkan untuk menjadi robotnya 1 orang, untuk programnya 1 orang. Atau yang pembantunya silakan. Silakan. Yang lainnya coba melihat ya. Oke, siap. Nah, untuk temannya ya, teman yang menjadi robotnya, ingatkan suara teman kelompoknya. Jadi jangan sampai salah ya. Suaranya kemana ya. Ya, ingat ya suara temannya. Oke, siap, mulai. Silakan. Yang keras suaranya ya. Belok kanan. Maju 8 langkah. Belok kiri. Maju 5 langkah. Belok kiri. Belok kiri. Ambil langkah. Maju 5 langkah. Belok kanan. Ambil langkah. Udah dapat? Oke, nanti tunggu ya temannya satu lagi belum dapat. Oke, sudah? Oke, kalau sudah silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Bagikan apa yang kalian dapatkan ya. Oke. Tapi ingat jangan dulu dimarah ya, simpan dulu. Oke, bagi lagi ya. Sudah dapat semuanya? Dapat? Oke, bagus ya. Nah, selanjutnya kalian silakan isi ya lembar LKPD-nya ya. Ibu kasih waktu 15 menit. Silakan diskusikan bareng-bareng. Berembuk silakan. Isi nama dan kelasnya ya, kelompoknya, kelompok berapa, namanya siapa saja anggotanya. Oke, silakan.
Ingat ya, untuk mengisinya harus mengacu pada 4 pilar tersebut ya, di komposisi, pola, abstrak, dan algoritma. Ya, itu algoritma itu berarti langkah-langkah ya. Nanti siapkan ya perwakilan kelompoknya maju 1 orang untuk mempresentasikan. Sudah? Masih banyak waktu ya. Sudah?
ya. Kelompok mulai dari kelompok 1. Siap tulis. Anggotanya siapa saja? Udah? Oke, udah. Siapkan nanti ya untuk 1 orang. Udah ini? Udah? Oke, sudah semua? Belum, 1 orang lagi ya, udah nanti. Udah, siap? Sudah semua? Kita mulai saja ya. Oke. Mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan. Siapa yang mau? Maju. Silakan panggilannya ya. Oke, silakan. Oke, siapa? Oke, silakan. Raisa, boleh silakan baca. Baca silakan. Kelompok 1 ini ya, 1, 2, 3, 4. Oke, silakan kelompok 1 dulu. Oke, silakan. Apa salah juga belajar ya? Dari suaranya yang keras ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang untuk kelompok 2, silakan maju. Ya, Lydia, silakan. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Maka ke-1 ide komposisi. Ada silang, jalan, rintangan, dan harta. Maka kedua, pola. Belok kiri 2 kali atau berhenti. Maka 3, navigasi. Jalur atau arah. Dan harta. Maka keempat, algoritma. Maju 2 langkah, belok kanan, maju 2 langkah, belok kiri. Maju 5 langkah, maju ambil peta. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 3. Ya, silakan. Diri ya. Saya dari perwakilan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Langkah 1, komposisi. Melihat tanda silang, kemudian ada lalu menunjukkan langkah 2. Langkah 2, pola. Langkahnya. Langkah 3, jalur jalan. Langkah 4,
apa? Kami dari langkah satu dekomposisi jalan belok kanan dan langkah kedua pola langkah ketiga dekomposisi jalan belok kanan belok kiri dan naik langkah keempat algoritma belok kiri aku jalan belok belok kanan maju dua langkah ambil langkah. Oke, sudah? Oke, tepuk tangan. Ya. Oke, nah kita tepuk hebat dulu, kan? Siap ya, oke bagus. Siap ya. 1, 2, 3, tepuk hebat. Kamu hebat, kamu hebat, kita hebat. Kalian sudah semuanya berhasil ya menjalankan misi robot mencari harta karun. Ya, sudah mendapatkan harta karunnya? Oke. Nah, Ibu mau tanya, tadi kita sudah belajar tentang apa? Ya, berpikir komputasional ya. Nah, berpikir komputasional itu ada berapa? 4. Ya, yang pertama apa? Oke, dekomposisi. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Nah, dekomposisi itu apa? Memecahkan masalah besar menjadi lebih Ya, kecil. memecahkan masalah besar menjadi lebih kecil. Pola apa? Sesuatu yang berulang atau Sesuatu yang berulang atau sering muncul. Oke, contohnya apa? Ya, apa? Ya, berbelok. Misalkan setelah ada batu. Ya, oke. Kemudian yang ketiga, abstraksi apa? Ya, memikirkan sesuatu yang pentingnya saja dan mengabaikan yang tidak penting. Contohnya apa tadi? Yang kalian lakukan dalam misi mencari harta karun? Apa? Apa? Ya, apa? Abstraksi yang pentingnya. Arahnya, kemudian jalurnya, kemudian harta karunnya. Yang diabaikan apa? Pohon, kemudian meja bersih, lemari, gambar, ya itu yang diabaikan. Kemudian yang keempat apa? Algoritma. Algoritma itu apa? Ya, langkah-langkah yang terstruktur atau yang teratur. Contohnya tadi apa? Tadi yang kalian lakukan apa? Ya, kan itu tadi misinya itu petanya itu beda-beda ya. Ada yang disimpan di mana? Di ujung ya, di pojok, kemudian ada yang di depan ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Berarti ada yang misalkan yang pertama urutannya itu apa? Yang pertama langkah-langkahnya apa? Ya, maju. Misalkan ada yang maju 2 langkah, dia belok kiri 2 kali, misalkan kemudian belok kanan lagi, setelah belok kanan misalkan maju lagi 3 langkah, kemudian ambil harta karun. Itu termasuk apa? Algoritma. Oke, paham? Bagus ya. Kalian sudah mengerti. Oke, kira-kira apa tantangan yang kalian hadapi ketika tadi kalian melaksanakan misi mencari harta karun? Ada tantangannya tidak? Apa tantangannya atau kesulitannya apa? Iya, ada kursi ya menghalangi, oke, dan meja menghalangi. Kemudian
nanti berarti menggunakan lab. Lab itu apa? Iya, menggunakan komputer. Nanti berarti pemrograman menggunakan komputer permainan, nanti ada aplikasi Scratch ya. Paham? Nanti untuk minggu depan ya. Oke, nah untuk minggu sekarang ya, untuk hari ini berarti cukup sampai sekian saja ya. Oke, nah sekarang sudah waktunya ya. Silakan kalian bersiap-siap ya untuk pulang. Silakan berdoa dulu. Silakan rapikan alat tulisnya. Dan nanti siapkan ya siapa yang mau mimpin doanya. Mau kan ya tadi. Oke, silakan. Duduk siap. Siap. Duduk rapi. Rapi. Berdoa mulai. Oke. Silakan. Yang rapi dulu. Pilih silakan. Mau yang mana? Oleh kainnya silakan. Pilih. Oke, mau yang mana dulu? Silakan. Oke, silakan.